Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan ketujuh dari Praktikum Basis Data. Di sini kita akan mempelajari materi yaitu historical data. Baik, langsung saja ke pengertian dari historical data. Historical data adalah konsep dari pemodelan database yang dirancang untuk menyimpan riwayat perubahan data dari waktu ke waktu. Dalam model ini, setiap terjadinya ada perubahan, penambahan, atau pengurangan data itu dapat dicatat dan disimpan secara sistematis. Berbeda dengan model database tradisional yang hanya menyimpan data terakhir atau terkini, historical data model memungkinkan pelacakan data pada setiap titik waktu. Hal ini bermanfaat dalam berbagai kasus seperti audit, pelaporan, dan analisis tren, yang dimana itu sangat penting untuk mengetahui perubahan apa yang sedang terjadi pada data dalam periode tertentu. Nah, salah satu keuntungan dari historical data ini adalah kemampuannya untuk dapat mengelola dan memelihara integritas data historis, sehingga pengguna dapat mengakses versi data yang berbeda berdasarkan waktu tertentu. Nah, jadi di sini dalam bentuk historical data itu tuh si pengguna jika ingin melihat data yang misalkan sebelum berubah bisa dan sesudah berubah juga bisa. Nah, makanya di sini dapat mengakses versi data yang berbeda berdasarkan waktu tertentu, berdasarkan kebutuhan dari si pengguna tadi itu mau melihat data yang sebelumnya atau data yang sudah diubah sesudahnya. Nah, sebagai contoh di sini, jika terjadi pembaruan pada suatu data pelanggan, model ini akan menyimpan versi sebelumnya dan versi baru secara bersamaan, memberikan jejak rekam yang jelas terkait perubahan tersebut. Nah, model dari historical data ini sangat berguna di berbagai industri, contohnya itu seperti keuangan, industri kesehatan, dan juga di pemerintahan. Nah, di mana regulasi atau kepentingan bisnis mengharuskan adanya pelacakan lengkap atas perubahan data yang sudah terjadi. Nah, pemodelan ini juga mendukung fitur seperti time travel query yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pencarian data pada waktu tertentu di masa lalu. Nah, ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan historical data model, seperti menggunakan tabel sejarah atau history tables. Nah, di mana semua perubahan data dicatat atau dengan menambahkan kolom timestamp atau apa sih kayak kolom waktu gitu, waktu yang diubah atau eh, diupdate. Nah, di setiap catatan untuk menandai kapan data tersebut diubah. Nah, model ini juga bisa diintegrasikan dengan mekanisme pencadangan data atau backup dan juga strategi pemulihan atau recovery untuk menjaga kesinambungan operasional database. Jadi dengan historical data ini karena kita tadi itu ada misalkan kita sudah mengubah data sebelumnya, tapi kita juga masih memerlukan data yang apa kita sudah mengubah data ini jadi baru, tapi kita juga memerlukan data yang sebelumnya, sebelum yang diubah itu. Nah, itu kita jadi ada backup-annya dan juga kita misalkan terjadi di database-nya itu ada error segala macam, itu bisa kita pulihkan kembali dari yang data sebelumnya aja. Jadi nggak hilang semuanya. Nah, eh nah, di sini kita akan ada studi kasus satu. Nah, di sini misalkan sebuah perusahaan perlu menyimpan data tentang gaji pegawai dengan kontrak mingguan. Nah, gaji pegawai ini dapat naik dan turun tergantung kinerja pegawai tersebut. Dan perusahaan perlu menyimpan record historis bagaimana dan kapan gaji pegawai mengalami perubahan. Nah, di sini dapat dari studi kasusnya sudah jelas si pegawai itu mendapatkan gaji berdasarkan kinerjanya. Nah, itu bisa gajinya itu bisa aja naik atau bisa aja turun. Nah, si perusahaan ini mau tahu historis dari gaji itu kapan mengalami perubahannya. Nah, di sini misalkan kita membuatnya hanya entitas seperti ini di data modeler, itu pegawai kontrak dengan atributnya ada ID pegawai sebagai primary key, nama, gaji mingguan, dan tanggal mulai gajian. Di sini misalkan kita isi data dari atribut tersebut adalah untuk yang ID pegawai satu, misalkan ID-nya, namanya Reva gitu misalkan, dan gaji mingguannya adalah 500.000 dan tanggal mulai gajiannya misalkan tanggal 1, misalkan saja ini ya. Nah, itu eh,
apa untuk gaji tersebut. Nah, misalkan tiba-tiba dia naik menjadi dari 100.000 menjadi 200.000, itu kan secara tidak langsung isi data dari atribut gaji mingguan ini berubah, yang dimana tadinya 100.000 menjadi 200.000. Nah, jika seperti itu, data yang 100.000 tadi itu akan hilang digantikan dengan 200.000, sehingga yang tadinya si perusahaan tuh perlu menyimpan record historis bagaimana dan kapan gaji pegawai itu mengalami perubahan, tidak bisa dengan entitas seperti ini. Nah, jadi penggambaran model di atas tidak dapat menunjukkan historis perubahan gaji pegawai. Pada saat gaji pegawai berubah, maka rekor gaji yang sebelumnya, yang tadi yang 100.000, akan hilang. Dan nilainya ikut berubah menjadi 200.000 itu saja. Nah, maka akan terjadi ketidaksesuaian. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, kita membuat modelnya seperti ini. Jadi kita ada satu entitas baru, yaitu histori gaji, yang dimana histori gaji itu ada atribut tanggal awal gaji, tanggal akhir gaji, dan gaji mingguan, dan pegawai kontrak itu hanya ada ID pegawai dan nama. Nah, hubungannya adalah one to many. Jadi apa? Setiap histori gaji itu hanya untuk dari satu pegawai kontrak, dan si pegawai kontrak itu dapat memiliki beberapa eh, histori gajinya. Misalkan dia ada naik atau turun kan, jadi histori gaji dari pegawai tersebut banyak. Nah, makanya dia one to many. Nah, di sini untuk ilustrasi tabelnya biar kalian juga paham, kita paham. Nah, di sini misalkan tadi kan ID pegawai ini jadinya karena ini one to many, hitungannya dia jadi foreign key di histori gaji ya. Makanya di sini tabelnya ada ID pegawai, tanggal awal gaji, tanggal akhir gaji, dan gaji mingguan. Yang di histori gaji ini table histori gaji. Nah, di sini ID pegawai, misalkan ID pegawai satu, tanggal awal gaji dia itu adalah di tanggal 1 September 2019. Lalu tanggal akhir gajinya adalah 31 Desember 2019, dengan gaji per mingguannya dia itu adalah 500.000. Tandanya di sini dari tanggal 1 September 2019 sampai 31 Desember 2019, gaji si pegawai dengan ID 1 itu hanya 500.000 tiap minggunya. Nah, lalu di sini dia terlihat mengalami penaikan gaji, yaitu 1 juta. Dimulai dari tanggal awal gaji yang 1 juta itu adalah apa? Tanggal 1 bulan 1, tanggal 1 Januari tahun 2020. Nah, ini untuk tanggal akhir gajinya itu belum ada tandanya. Dari tanggal 1 Januari 2020 sampai sekarang itu, gaji dari ID pegawai satu masih 1 juta. Nah, jika dia itu mengalami perubahan dari gajinya, maka tanggal akhir gaji di sini akan sesuai dengan, misalkan dia tanggal akhir gajinya itu 2 2 Maret gitu, 2 Maret 2020. Nah, terus dia turun atau naik jadi 1.500.000 kalau misalkan naik, maka di sini dia 2 Maret 2020. Nah, tanggal awal gajinya lagi dimulai dari eh, 3 Maret 2020. Jadi, kalau misalkan dia kosong seperti ini, tandanya si ID pegawai itu masih sampai sekarang bergaji mingguan itu adalah 1 juta. Nah, di sini ada, kita lihat lagi ID pegawai 2 sama dia tanggal awal gajinya itu 1 Mei 2021, tanggal akhir gaji yaitu 31 Juli 2021. Nah, untuk gaji minggunya adalah 450.000. Nah, jadi selama 1 Mei 2021 sampai 31 Juli 2021, gaji ID pegawai 2 itu hanya 450.000. Lalu pas setelah 31 Juli 2021, yaitu 1 Agustus 2021, gaji dari ID pegawai 2 itu naik menjadi 600.000, dan di sini masih kosong. Tandanya sampai sekarang itu dapat dikatakan gaji dari ID pegawai 2 itu masih 600.000. Nah, jika dia mengalami penaikan atau penurunan, tanggal akhir gaji ini akan sesuai kapan terakhir gaji itu diberikan, dan kita membuat ada satu baris lagi untuk memberikan tanggal awal gajinya itu berapa, dan gaji mingguan itu naik berapa. Misalkan jadinya ini 900.000. Jadi kan setelah misalkan di tanggal akhir gajinya ini eh, 31
November 2021. Tandanya di sini ada 1 Desember 2021 tanggal awal gaji ininya 900.000. Kalau misalkan ID pegawai 2 ini mengalami gajinya naik gitu. Nah, itu untuk contoh studi kasus satu tadi yang dimana gaji pegawai itu dapat naik dan turun. Nah, tapi perusahaannya juga perlu menyimpan record historis bagaimana dan kapan gaji tersebut mengalami perubahan. Nah, itu untuk studi kasus satu. Nah, di sini lalu ada studi kasus 2, di mana yang di sini studi kasusnya adalah seorang artis akan meminjam perhiasan pada suatu toko perhiasan untuk menghadiri gala premier film. Toko perhiasan tersebut saat ini hanya dapat melihat siapa yang sedang meminjam perhiasan saat ini. Namun, manajer ingin melihat histori siapa saja yang telah menyewa perhiasan tersebut. Nah, di sini toko perhiasan tuh cuma bisa lihat siapa sih yang sedang minjem tuh kan karena misalkan saat ininya itu misalkan dia lagi minjem kan kita si manajer tuh bisa lihat kan ya kalau lagi memang saat keadaan minjem tuh bisa melihatnya siapa yang minjem. Tapi kan setelah lewat-lewat eh, apa berapa hari itu kan kita tidak tahu kan atau lupa tidak ada catatannya siapa yang meminjam. Nah, makanya di sini manajer ingin melihat histori siapa saja yang telah menyewa perhiasan tersebut. Jadi dia ingin tahu siapa sih yang sebelum-sebelumnya sudah meminjam, sudah menyewa perhiasan tersebut. Nah, secara studi kasus di sini tuh terdapat dua entitas yaitu perhiasan dan juga artis yang dimana hubungannya adalah many to many. Karena di sini perhiasan dapat dipinjam oleh banyak artis dan artisnya itu dapat juga meminjam banyak perhiasan. Nah, di sini tuh untuk perhiasan sendiri atributnya adalah ID perusahaan sebagai sebagai primary key, maaf, maksudnya sebagai primary key, lalu ada jenis dan juga peminjam. Nah, di sini artis ada atribut ada atribut ID sebagai primary key dan juga nama. Nah, di sini tuh kita tidak dapat melihat siapa ini yang minjem eh, perhiasan tersebut, si artisnya ini siapa. Nah, jadi bagaimana cara melihat siapa saja yang meminjam jika dibuatkan pemodelan data seperti di atas? Itu sulit kita untuk melihatnya karena di sini kalau secara hubungan many to many itu kita perlu apa? Kita memerlukan yang namanya intersection entity ya. Yang sebelumnya sudah pernah kita bahas di pertemuan ketiga. Nah, di sini jadinya kita menambahkan atau memerlukan satu lagi entitas yaitu namanya riwayat peminjaman. Nah, di sini di entitas ini kita dapat melihat dari nah di sini ada atribut nama, lalu ada atribut tanggal peminjaman dan juga atribut tanggal pengembalian. Nah, di entitas ini kita dapat mengetahui siapa sih yang minjem, lalu minjem dia kapan, tanggal peminjamannya tuh kapan, terus dah tanggal dia ngembaliin si perhiasan tuh kapan. Nah, makanya di sini dari artis berelasi kepada tabel riwayat peminjaman atau entitas riwayat peminjaman yaitu adalah one to many. Lalu perhiasan di sini eh, ada relasi one to many juga kepada riwayat peminjaman. Jadi di sini kita si artis itu namanya siapa, misalkan Dewi gitu. Nah, dia meminjam perhiasannya itu kapan? Misalkan sekarang tanggal 11 Oktober 2024. Nah, itu akan diisi di atribut tanggal peminjaman ini. Nah, lalu misalkan dia ngembaliinnya lagi tanggal 12 Oktober 2024, maka di tanggal pengembalian ini akan diisi data 12 Oktober 2024. Nah, untuk historical data itu seperti itu. Jadi intinya untuk historical data ini pada materi ini tuh kita tuh membuat sebuah eh, pemodelan database yang sifatnya itu dapat menyimpan data sebelumnya atau menyimpan misalkan terjadi perubahan data sehingga kita tuh bisa menggunakan data yang sebelumnya diubah atau sesudah diubah itu dapat kita cek lagi, dapat kita lihat lagi untuk kebutuhan dari masing-masing
studi kasusnya itu tersebut. Misalkan di sini kayak tadi si perusahaannya perlu record historis bagaimana dan kapan si gaji pegawai itu mengalami perubahan. Lalu di sini eh, si manajer itu ingin tahu siapa saja yang telah menyewa perhiasan tersebut. Nah, makanya historical data ini sangat penting di bidang-bidang yang seperti keuangan, kesehatan, dan juga pemerintahan. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini seperti ini dulu saja. Nah, untuk kalian tuh jangan lupa melakukan absensi dengan nge-scan QR code ini. Nah, untuk seperti biasa, nanti kalian melakukan kesimpulan atau memberikan kesimpulan terhadap video ini di kolom komentar. Lalu di kolom komentar tersebut, setelah kalian isi, kalian screenshot, terus kirim ke Gform ini untuk menandakan kalian telah hadir pada pertemuan ketujuh ini. Nah, untuk yang misalkan udah apa apa sih udah komen tapi tuh lu nggak ngisi form ini, jangan sampai kayak kemarin lagi. Soalnya kalau kayak gitu saya bingung gitu loh. Kalian udah apa-apa udah komen tapi belum ngisi form ini. Jadi kan kalian tuh nggak kelihatan gitu loh udah absen apa belumnya. Jadi jangan sampai lupa. Untuk pertemuan kali ini mungkin sekian saja. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Jika ada yang kalian bingungkan, bisa ditanyakan melalui grup atau chat WA saja pribadi. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.